Selamat datang di channel kita ini. Di video sebelumnya kita telah membahas cerita dari Bang Joshua. Ternyata masih ada cerita yang menarik lagi, pengalaman dari Bang Joshua. Tapi untuk video kali ini, karena yang mengalami kejadian bukan cuma Bang Joshua, dengan temannya kita perkenalkan. Silahkan perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Sugeng Gading. Di tim squad Hunting Family saya sebagai asisten dan dari asisten pemburu. Itulah sedikit perkenalannya dengan julukan Sugeng Gading. Sugeng Gading. Baik, untuk malam ini kita mempunyai dua narasumber yang sama-sama mengalami kejadian. Soalnya ketika mereka menjalankan hobinya, yaitu memburu, di dalam suatu hutan mereka mengalami hal-hal yang aneh. Mari kita simak apa cerita yang dari teman-teman kita. Silakan dari Bang Joshua dulu. Ya, oke. Selamat malam ya. Jadi pengalaman waktu kami berburu ya, itu malam hari, Mas. Malam hari sekitar jam berapa itu? Sekitar jam 11 sampai 12 malam itu mungkin. Malam ini. Iya, malam. Jadi waktu berburu itu sebenarnya seru banget waktu berburu itu. Tapi ada kejanggalan yang agak aneh juga nih sebenarnya nih. Jadi waktu di tengah pesawahan itu ya, waktu itu kami mau berburu musang memang ya. Jadi ada hal yang aneh itu, antara apa ya, percaya dan tidak percaya gitu. Waktu itu kami berburu musang. Saya sebenarnya berempat waktu itu ya. Berempat. Jadi saya, Sugeng Gading, Zainal itu sama Kotum waktu itu. Itu semua tim squad. Iya, itu family. Semua tim squad, tim Hunting Family. Jadi untuk tim Hunting Family itu saya kayak keluarga gitu. Ya, kejadian yang aneh itu, sayanya berjalan sama Sugeng Gading kan dibagi menjadi dua grup. Jadi saya sama Sugeng Gading itu yang emang kebetulan kami mendengar suara-suara orang menangis kayak gitu. Tapi setelah kami dekati, dia menjauh. Nah, si Sugeng Gading itu kayak gimana ya, kayak saya suruh nyari malah dia sepertinya nggak berani, Takut gitu ya. Takut gitu ya. Ya, sekarang kita beralih ke Om Sugeng Gading. Waktu itu apa memang kalian, Bang Joshua dan Anda itu mendengar suara itu? Baik, ini saya mau cerita dari pengalaman saya pribadi saat ikut hunting. Biasanya kan huntingnya kegiatannya malam, tapi waktu itu pas malam, pas saya sama kakak saya Joshua itu waktu itu di persawahan, biasanya kalau dengar suara seperti orang menangis kan biasanya itu musang. Tapi musang apa ya, biasanya kan kalau orang Jawa luwak lah. Nah, luwak itu kan kalau lapar nangis, kalau kenyang nangis. Nah,
waktu itu saya disuruh, nah, kebetulan saya kan sebagai asisten kakak saya Joshua. Nah, saya kan disuruh nyari, padahal saya memang dengar waktu itu memang dengar ada suara menangis, tapi kok beda tangisannya itu dari suara musang sama tangisan itu beda, kok seperti kayak tangisan bayi lah, Anak seperti kecil? bayi. Anak kecil menangis. Nah saya kan bilang sama kakak saya, Kang itu kan ada, kalau Jawa biasanya kan, Kang gue ono anu kok ono suara bocah nangis, boleh iwa ya. Saya kan mau disuruh nyari ya tidak berani om. Takut ya? Iya takut om, suaranya itu bukan suara musang tapi suara anak kecil menangis, padahal itu malam sekitar Malam itu jauh dari pemukiman ya? jauh dari dari pemukiman, dan kebetulan dekat sama apa ya, sungai lah, sungai kecil itu. Nah itu yang dua tim itu, yang satu tim sudah jauh dan saya kebetulan sama kakak saya Joshua waktu itu dengar itu. Nah, setelah mungkin percaya atau tidak percaya, memang apa Kejadian dunia apa dunia gaib. dunia goib kan kemungkinan ada. Nah, kebetulan setelah satu tim itu bertemu, lalu saya tanya, mau krungono bocah nangis ora? Nah ngendi? Nang ora kae ora krungu. Berarti kan yang kebetulan dengar itu hanya saya sama Bang Jos. Bang Jos itu. Kalau dilihat atau didengar suaranya itu seperti anak kecil laki-laki apa perempuan? Kalau dilihat Dari dari suaranya kan tetap tidak bisa membedakan, karena di antara karena tangisan itu tangisan itu anak kecil seperti masih- nyata, memang masih seperti bayi gitu ya? nyata, iya seperti bayi. Karena jauh dari pemukiman kok masa ada suara anak kecil menangis. Lah saya sama kakak saya Joshua, loh anak kecil nangis kan, wah ini luar. Saya kan tetap tidak mau disuruh pisah sama kakak saya, tetap saya langsung ikut sama kakak saya itu terus. Nah, waktu itu memang kejadian-kejadian waktu berburu malam pasti ada lah seperti itu ya. kejadian seperti itu. Dari jarak berangkat kan 10:30 ya tadi ya, 10:30, terus kejadian itu sudah jam 12 ke atas atau masih di bawah jam 12 ke atas? Ya sekitar jam 12 ke atas lah. Jam 12 ke atas berarti sudah tengah malam ya. Mungkin ada lagi Bang Jos yang perlu disampaikan atau dari cerita ini yang belum tersampaikan pada penonton? Ya apa ya, mungkin waktu itu kayak perburuan di malam hari itu sangat, ya emang sangat menyenangkan, tapi juga ada hal-hal yang tidak mengenakan juga sih sebenarnya. Sebenarnya yang tidak mengenakan itu ya sebenarnya kalau kami berburu itu intinya untuk mencari hiburan sekedar Hobi ya. Iya. Nah, bukan untuk apa itu namanya penghasilan atau gimana. Tapi ya untuk hal-hal yang kayak gitu itu memang dari tim kami itu, kalau ada orang yang menangis, kalau bisa kita tolong ya kita tolong, tapi kalau tidak ya gimana lagi. Soalnya kayak gitu ya seperti makhluk halus ya, gitu lah intinya kayak gitu ya. Mungkin dari kami itu apa ya, cuman sekedar hobi untuk berburu. Tapi ketika tim sekuat hunting family itu ketika ingin berangkat berburu, apa pas waktu itu kok bisa mengalami kejadian yang aneh? Apa itu sudah berdoa dulu apa belum? Ya, tiap apa ya, tiap mau berangkat itu
kita selalu berdoa. Ya, Jadi memintalah bareng-bareng kepada- gitu ya. Meminta perlindungan gitu kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi biar gimana kita tetap mendapatkan keselamatan. Gitu ya. Dari hal-hal yang seperti itu, dan juga mungkin ada ular ya. Kalau Iya. ular apalah. Jadi itu ada cerita lagi masalah ular gitu ya. Jadi waktu ya di daerah situ juga sebenarnya ular itu kayak apa ya, hasos gitulah di depan saya. Agak Itu kita pikir-pikir iki opo aku ngono lah. Lah waktu itu gimana ya? Tiba-tiba di depan saya itu ada ular. tapi Ular itu itu aneh. memang benar-benar ular atau ular yang dalam tanda kutip itu misteri. Ya itu pertanyaan saya itu waktu itu gini, saya itu mencoba untuk ngomong, ya kowe ngarak selamat ya minggiro, nek ora ayo tak tindik ndasmu, aku ngono to. Lek ngomong ya kayak gitu. Dan ular itu tiba-tiba hilang begitu saja. Tapi bentuk ular itu besarnya Enggak besar banget kok. kecil ya. Kecil. Seperti Ular normalnya hitam itu. ular. Normalnya hitam. Ular kobra atau apa gitu ya. Berarti itu cuman buat kalau itu memang ular beneran, berarti nggak masalah lah, maksudnya dalam nggak ada, karena kita berburu sama-sama malam makhluk hari. hidup. Karena kita berburu malam hari kan, Ya. jadi harus hati-hati sekali ya. Terus kan sudah pakai sepatu aman lah. Ya, kita kalau berburu malam tetap pakai sepatu yang Atributnya lengkap. Yang penting untuk mencari keamanan diri. Mungkin dari Bang Sugeng Kating ada yang disampaikan lagi? Untuk yang saya sampaikan cuma dari teman-teman berburu tetap hati-hati, dan kemungkinan kalau saya tetap percaya di mana ada kehidupan yang kita tidak tahu, misalnya kehidupan nyata dan atau tidak nyata seperti makhluk halus itu tetap ada. Dan pesan saya untuk teman-teman dari hunting tetap jaga keselamatan dan jangan sampai berbicara yang tidak semestinya atau tidak senonoh lah. Nah, itu mungkin bisa, kita kan tidak tahu, sana lihat kita tapi kita tidak bisa lihat sana. Maka kita tetap selalu jaga kesopanan lah istilahnya, Dan berdoa ya pastinya. berdoa. Kalau berdoa tetap selalu berdoa agar dari tim tetap selalu diberi keselamatan. Cuma gitu saja yang saya sampaikan. Baik teman-teman penonton channel ini, mungkin banyak sekali yang bisa kita petik dari cerita Bang Joshua dan Bang Sugeng Kating. Dan untuk penonton jangan lupa bantu channel teman kita juga, tim Squad Hunting Family, yaitu di pemburuan ya, di pemburuan. Dan tidak lupa kita meminta bantuan like, subscribe, dan komen agar channel ini semakin eksis dan semakin mengudara. Kiranya cukup sekian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam dari Magelang. Salam.